Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Yuni belajar matematika itu mudah. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 tentang turunan. Di pertemuan pertama kita sudah mempelajari pengertian turunan atau diferensial. Nah, berikutnya di pertemuan yang kedua ini kita membahas tentang turunan fungsi aljabar secara umum rumusnya gitu ya. Nah, turunan fungsi aljabar. Nah, ini kebetulan kita mengajar di sekolah menengah kejuruan, jadi materinya terfokus di fungsi aljabar saja. Biasanya kalau di tingkat SMA itu ada trigonometri dan fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, secara umum kita masuk ke rumus turunan fungsi aljabar ya. Nah, secara umum kalau saya punya fungsi f(x) dengan x pangkat n, jadi a ini koefisien, x variabel, n-nya adalah pangkat ya, pangkatnya bisa dari lebih dari 0 atau kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini kalau saya punya f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunannya kita tulis menjadi begini, f apostrof gini ya. Kalau kita baca f aksen x akan sama dengan koefisien a tetap, kemudian pangkat di atas variabel x ini turun tetap ya, n, kemudian variabel x yang ditulis biasa, dan pangkat yang ada di atas x-nya berkurang 1. Ingat ya, n-nya turun, pangkatnya berkurang 1. Ingat turunan turun. Nah, gitu. Biar mudah mengingatnya ya. Jadi pangkatnya turun, kemudian pangkat yang di atas x berkurang 1. Nah, langsung saja ke contoh. Kalau saya punya f(x) sama dengan x pangkat 5, maka f aksen x-nya adalah, karena di depan x ini angka 1, nggak perlu ditulis, langsung saja angka 5-nya turun ke depan, x pangkat 5 dikurangi 1. Berapa itu? 5x pangkat 4. Selesai. Kemudian yang kedua, kalau saya punya f(x) sama dengan setengah x pangkat 4, misalnya seperti ini, maka turunannya, ingat ya, kalau turunannya pakainya aksen. Kalau tidak ada aksennya berarti fungsi biasa. Nah, setengah tetap koefisien tetap ditulis, pangkat 4 turun, x pangkat 4 dikurangi 1. Ini dengan ini kita coret karena kan bentuk berkalian, berarti ini 1, ini 2, hasilnya 2 x pangkat 3. Selesai. Gampang kan? Contoh yang lain biar kalian nggak bingung. Contoh yang lainnya, kalau saya punya f(x) sama dengan maaf ya kalau saya jumlahkan gitu ya, x pangkat setengah. Nah, kalau ada pangkat setengahnya bagaimana? Sama aja. Caranya sama persis. Ya, pangkat setengahnya turun. Lah koefisiennya, karena koefisiennya 1 ya nggak usah ditulis. Setengah x pangkat setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 berapa? Setengah dikurangi 1, kita samakan penyebutnya angka satunya. Ya, jadi 2. Gini kan? 1 dikurangi 2 min. Oke, jadi minus 1 untuk penyebutnya biar sama aja ya, sama.
Jadi 1 dikurangi 2 min 1, penyebutnya karena sudah sama kita tulis 2. Begini aja juga boleh, tapi kalau dalam matematika harus disederhanakan sampai selesai, tidak boleh ada pangkat negatif. Ya udah, kalau pangkatnya dibuat positif berarti kita pindah ke bawah menjadi atasnya tetap 1, x pangkatnya setengahnya min setengah jadi plus setengah, akan sama dengan 1/2x pangkat setengah. Selesai. Oke. Selanjutnya contoh yang keempat, saya tulis di sini aja ya. Misalkan perkalian, maaf ini tadi f aksen x ya, fx sama dengan 2x min 1 3x plus 2. Nah, ini kita kalikan biasa dulu. 2x kali 3x 6x kuadrat. 2x kalikan 2 plus 4x. Min 1 kali 3x min 3x. Min 1 kali 2 min 2. Kita sederhanakan. 6x kuadrat 4x dikurangi 3x plus x min 2. Nah sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini baru bisa kita turunkan ya f aksen x nya. Nanti 6 koefisiennya tetap, 2 nya turun, x nya pangkat 2 dikurangi 1 1 plus plus. Nah kalau x begini bagaimana penurunannya? Di depan x itu 1 tetap, pangkatnya 1 kita tulis 1, x pangkat 1 dikurangi 1 0. Kemudian 2 nya kita tulis 2. Loh, lah ini turunannya gimana ini, Bu? Nah, di sini karena tidak ada x-nya, itu artinya x-nya itu pangkatnya 0 ya. 0 itu berarti 0-nya turun di sini. Kemudian x 0 dikurangi 1. Ya, 6 kali 2 12x pangkat 1 ya tetap 1x gitu aja. Kemudian 1 kali x pangkat 0, x pangkat 0 itu kan nilainya adalah 1. Berarti 1 kali 1 1. Terus kemudian 2 kali 0 kalikan ini semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Bisa kita sederhanakan jadi 12x plus 1. Nah, dilihat dari sini perlu diingat ya. Jadi kalau nanti fx-nya itu berupa x saja gitu ya. Variabel x pangkatnya 1, maka f aksen x-nya itu adalah koefisien yang depannya. Jadi x-nya hilang. Jadi ini 1 begini. Lagi misal saya punya fx-nya sama dengan 2x, maka f aksennya berapa? Ingat? Jadi kalau x-nya pangkat 1, x-nya langsung hilang. Berarti f aksennya adalah 2. Nah, beda lagi nanti kalau fx-nya itu adalah koefisien angka 10, maka f aksen x-nya adalah 0. fx-nya itu 100. Nah, begitu angka berapapun, fx-nya 100 berupa angka, maka f aksen x-nya adalah 0. Gitu ya. Jadi jangan bingung, ini jadi satu patokan ya. Lagi biar tidak bingung, fx sama dengan misal di sini saya punya 4x pangkat 3 min 2x plus 5. Nah, kita lihat di sini, kita turunkan. Jadi f aksen x-nya adalah 4 tetap, 3 turun, x pangkat 3 dikurangi 1 2 min 2 tetap. Ingat tadi ya, di sini langsung aja kalau itu koefisien x maka turunannya adalah koefisiennya gitu ya. Nah di sini kalau x-nya pangkat 1 maaf gitu ya. Jadi di sini hasilnya langsung koefisiennya adalah min 2 plus kalau angka diturunkan hasilnya berapa tadi? 0. Maka f aksen x-nya ini itu adalah 12x kuadrat min 2. Selesai. Ini nggak perlu tulis juga nggak apa-apa karena di atasnya sudah ada ya. Baik, itu rumus turunan fungsi aljabar.
Nah, selanjutnya kita belajar tentang turunan, ya, turunan apa namanya, hasil operasi hitung, ya, baik itu penjumlahan, perkalian, pembagian maupun pangkat. Nah, untuk rumus umumnya kita lihat ya, bahwasanya kalau saya punya ini pertama, misalnya Fx itu sama dengan, maaf, lanjut, Fx sama dengan Ux ditambah Vx. Kalau sederhananya itu saya tulis begini, sama aja nih, Y sama dengan U plus V, entah itu penjumlahan atau maupun pengurangan gitu ya. Jadi lebih sederhana saya tulis Y sama dengan U plus minus V. Jadi kalau dalam bentuk fungsi saya tulis Fx sama dengan Ux plus minus Vx gitu ya, biar lebih mudah. Terus kemudian ini kalau diturunkan maka hasilnya bisa F aksen X untuk tiap-tiap bagian daripada Fx diturunkan semuanya. U aksen X ditambah dikurang V aksen X. Kalau yang bentuknya Y itu menjadi Y aksen X, U aksen plus minus V aksen. Baik, kita nanti nulisnya biar sederhana pakai yang Y saja. Yang kedua, kalau bentuk perkalian Y sama dengan U dot V, U kalikan V, maka Y aksennya itu adalah U aksen V. Ingat, U diturunkan dikalikan dengan V plus, kalau perkalian itu plus, U-nya tetap, gantian V-nya yang diturunkan gitu ya. Jadi ini rumus penting yang perlu kalian pelajari. Nah, kemudian kalau bentuknya pembagian U per V, maka Y aksennya adalah sama dengan yang ini, cuma tandanya bukan plus tapi minus, dibagi dengan V-nya dikuadratkan. Itu ya. Yang keempat, kalau saya punya Y sama dengan U pangkat N, ya udah, Y aksennya itu adalah seperti biasa, N-nya turun, U pangkat N-1, dan jangan lupa U-nya diturunkan. Oke, itu rumus turunan hasil operasi hitung. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, saya punya Fx sama dengan 5x plus 1 ditambah x kuadrat min 3, seperti ini. Nah, yang depan ini kita anggap U, yang belakang ini kita anggap V. Kalau biar rapi tulisannya begini, misal, nah gitu ya, misal U sama dengan 5x plus 1, V sama dengan x kuadrat min 3. Kita cari turunan daripada U. Jadi panah U aksen. U aksennya berapa di sini? Ingat, di sini kalau x-nya pangkat 1 langsung ke efisiennya saja. Kemudian plus 1 hasilnya 0. Jadi U aksen sama dengan 5. Selanjutnya untuk V aksen, x kuadrat ke efisien di depan x kuadrat 1 nggak usah ditulis, 2-nya turun, x pangkat 2 dikurangi 1, 1. Min 3 diturunkan hasilnya 0. Jadi V aksennya sama dengan 2x. Maka F aksen x-nya itu adalah U aksen ditambah V aksen. Jadi ini kalau saya tulis Y sama dengan U plus V, gini kan. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen plus V aksen. Sama aja, F aksen X itu sama dengan U X aksennya 5 ditambah V aksennya 2X. Begini boleh, atau kita tulis 2X plus 5
juga boleh. Selesai. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk perkalian. Kalau saya punya fx sama dengan x plus 2 dikalikan 2x min 5. Tidak usah bingung juga, kita tetap memisalkan ya. Misal U sama dengan X plus 2, maka nanti kita cari aksennya V sama dengan 2X min 5. Kita cari V aksennya. Oke, kita cari U aksennya. Untuk X plus 2 hasilnya adalah X diturunkan hasilnya. Ayo, di depan X1 nggak usah ditulis. Ya, kemudian X pangkat 1 hasilnya adalah 1. 2 diturunkan hasilnya 0. Oke. Yang 2x min 5 V aksennya. Ingat kalau x-nya pangkat 1 ya hasilnya adalah koefisiennya. Min 5-nya hasilnya 0. Jadi ini 1 sama 2. Nah, karena bentuknya di situ adalah y sama dengan u kalikan v, maka y aksennya adalah u aksen kali v ditambah u v aksen. Nah, berarti kita lihat U aksennya berapa? 1. P-nya ini kita tulis ulang 2X min 5. Kemudian ditambah U aksennya berapa? X plus 2. V aksennya 2. Jadi kita masukkan satu-satu, jangan bingung ya. 1 kalikan 2X min 5, 2X min 5. X ditambah 2 kalikan 2, kita buka satu-satu. X kalikan 2, 2X. Plus 2 kalikan 2 plus 4. 2x tambah 2x 4x. Kemudian koefisien angka saja dengan angka saja. Min 5 tambah 4 utang 5 sahur 4 min 1. Selesai. Jadi kalau tulis secara resmi ya f aksen x nya itu adalah 4x min 1. Oke. Next, contoh yang ketiga. Fx saya punya 3x min 1 dibagi 2x plus 5 dengan syarat ya x-nya tidak sama dengan min 5/2. Kenapa syaratnya seperti ini? Seandainya dimasukkan di sini nanti penyebutnya 0. Kalau penyebutnya 0 tidak jadi pecahan gitu ya. Sama persis caranya, kita misalkan bagian yang atas itu ya, kita misalkan jadi 3x min 1, bagian yang bawah adalah 2x plus 5. Yang atas kita turunkan ya, 3x diturunkan hasilnya oke 3. Kemudian V aksennya 2x diturunkan hasilnya oke 2. Ingat kalau bentuknya itu adalah U per V, maka turunannya adalah U aksen V minus U V aksen dibagi V kuadrat. U aksen 3, V-nya 2x plus 5 dikurangi U-nya 3x min 1, V aksennya 2 dibagi V kuadrat, berarti V-nya adalah 2x plus 5 ditulis dikuadratkan seperti ini saja. Oke, kita pindah ke atas. Y aksen ya. Ini 3 kali 2x. Ada sini aja biar enggak naik turun. 3 kali 2x 6x. 3 kali plus 5 plus 15 dikurangi 3x kalikan 2 6x min 1 kali 2 min 2 ketemu min plus 2 dibagi, kita tulis biasa aja di sini, nggak perlu diuraikan ya. Nah 6x min 6x habis ya. 15 tambah 2 17 per 2x plus 5 dikuadratkan. Selesai. Jadi kita tulis di sini
Y aksennya 17 per 2X. Maaf ya. 2X plus 5 kuadrat sama aja, itu hasil untuk F aksennya adalah 17 per 2X plus 5 pangkat 2. Selesai. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir, kalau saya punya 3X plus 7 pangkat 5. Nah, luar biasa kan kalau soalnya kayak begini. Nah, gak usah bingung. Ini kita pakai rumus Y sama dengan nah tadi ya, yang keempat ya, U pangkat N. Maka kalau Y aksennya itu berarti N-nya turun, N-nya berkurang 1, U-nya turunkan. Nah, ini kita misalkan dulu. Misal U-nya adalah 3X plus 7. Maka U aksennya berapa? Oke, 3. Ya. Next. Berarti kita langsung Y aksennya adalah N-nya berapa di sini? 5 ya. Kita turunkan angka 5. Kemudian U-nya adalah 3X plus 7, pangkatnya berkurang 1, 5 kurangi 1, 4. Kemudian kalikan dengan U aksennya berapa? 3. Oke. Karena ini perkalian ya bisa lintas begini, dibolak-balik boleh. 5 kali 3, 15, 3X plus 7 kali pangkat 4. Selesai. Ya. Kok enggak bisa dikalikan 15 kali 3? Nah, ini pangkatnya 4. Jadi harus pangkatkan dulu baru bisa dikalikan. Jadi turunan dari Fx untuk F aksen X-nya adalah 15 3X plus 7 pangkat 4. Selesai. Oke. Jadi untuk turunan hasil operasi hitung, 4-4-nya sudah saya sampaikan. Selanjutnya kalian berlatih soal-soal yang akan Kak Yuni berikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika itu mudah.